Saya sudah. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Iya. eh Sebelum saya mulai, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Baik Pak. ya, sehat. Oke. eh yang dari atau yang bekerja di rumah sakit seperti Mbak Engelita, terus Mbak Eka ya kalau nggak salah. Gimana keadaan Iya, Pak, benar. keadaan em, pasien COVID menurun, tetap bertambah atau gimana? Sudah lumayan menurun, Pak. Menurun Udah ya. mulai menurun, Pak, di rumah sakit sini. Oke. Alhamdulillah. Ya, semoga terus menurun. Cuman kita tetap harus prokes lah. Pasti rekan-rekan tahu ya. Dari bidang farmasi, dari bidang kesehatan pasti lebih tahu lah ya. Oke, mari rekan-rekan kita awali perkuliahan kita pada malam hari ini dengan berdoa supaya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita diskusikan bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di pertemuan yang keempat ya, semester genap untuk mata kuliah kewarganegaraan. Baik, ada dua agenda yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, tentu saya akan menjelaskan materi materi selanjutnya ya. Kita sudah sama-sama belajar mengenai identitas nasional. Semoga rekan-rekan masih ada ya minimal beberapa poin yang nyangkut di memori kita ya tentang identitas nasional. Hari ini kita akan diskusi tentang etika politik ya, tentang etika politik. Itu agenda yang pertama. Agenda yang kedua, sekedar reminder saja, nanti saya akan sedikit mengulas tentang tugas rekan-rekan minggu depan ya, yaitu kuis besar yang kedua. Nah, ini tugas kelompok yang nanti akan saya sedikit jelaskan begitu. Baik, hari ini topik kita etika politik ya rekan-rekan ya. Sebelum saya mulai, saya ingin mendengar beberapa pandangan dari rekan-rekan ya. Kalau berbicara tentang etika politik, di situ ada dua kata ya. Ada kata etika dan ada kata politik. Nah, kita akan pertama-tama mulai dulu dari pemahaman atas kedua entitas tersebut ya, atas kedua kata tersebut ya. Apa itu etika dan kemudian nanti setelah itu kita akan bahas tentang politik, apa itu politik. Dan yang ketiga nanti kita akan melihat urgensi dari etika politik itu sendiri ya. Kenapa etika politik? Mengapa harus etika di situ ya? Nah, oke. Saya mohon partisipasinya dari rekan-rekan. Kira-kira atau apa yang ada di dalam benak rekan-rekan ketika mendengar kata etika? Saya yakin pasti semua sudah cukup familiar ya dengan kata ini, etika. Apa yang kira-kira muncul dalam benak rekan-rekan ketika mendengar kata etika? Saya minta tolong coba Mbak Reni. Selamat malam Mbak Reni.
Halo Mbak Reni. Mbak Reni Parembang ya. Halo, ada di tempat kah? Wah, nggak ada di tempat ini kayaknya. Mohon maaf Pak, tadi susah. Oh Lagi iya, error. oke. Baik, sudah bisa di ini ya. Iya Pak. Oke. Baik, coba saya minta tolong Mbak Reni untuk mengemukakan apa ya pendapat gitu ya. Kira-kira apa yang terbesit dalam benak Mbak Reni terkait dengan etika? Etika itu apa sih? Jika perilaku Perilaku? yang ditunjukkan atau dinampakkan seseorang Pak, ketika dia ada di lingkungannya maupun ketika bersosialisasi. Oke, perilaku yang ditunjukkan atau ditampakkan oleh seseorang ketika dia sedang berinteraksi di tengah masyarakat begitu ya. Perilaku kata kuncinya. Oke, baik, etika memang berhubungan dengan perilaku. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan dari Mbak Reni? Oke, bisa tolong Mbak Miftah. Mbak Miftah? Mbak Miftah ada di tempat? Iya Pak, ada. Oke. Mohon maaf saya baru join Pak karena terkendala jaringan tadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, gimana Mbak Miftah? Mohon maaf Pak, apa tadi yang ditanyakan soalnya saya baru join. Ya, pertanyaannya apa yang muncul dalam benak Mbak Miftah kalau mendengar kata etika? Atau ingin menambahkan Mbak Reni. Mbak Reni tadi mengatakan etika itu terkait dengan perilaku seseorang. Ya, ada yang bisa ditambahkan nggak? Atau mungkin punya pendapat yang berbeda? Kalau menurut saya etika itu adalah adab ya Pak, atau peraturan yang maksudnya tertulis ataupun tidak gitu. Jadi di masyarakat kita kan misalnya kalau di rumah itu etika di rumah itu ada, itu tanpa tertulis kita tapi harus udah tahu kayak gitu. Terus di kampus kan kayak ada peraturan gitu, itu tertulis. Jadi kita harus mentaatinya gitu Pak, mengikuti peraturan yang ada gitu. Oke. Etika adalah sebuah peraturan ya, yang baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis gitu, yang harus kita ikuti. Lebih ke adab gitu sih Pak. Oke, supaya manusia bisa lebih beradab atau supaya manusia beradab ya. Iya, Oke. Pak. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Satu lagi mungkin ya. Silakan yang ingin bersuara, boleh? Oke, saya ingin mendengar suara dari Mbak Prilia Seva. Semoga. Hadir, Pak. Oke, benar ya Mbak. Panggilannya Mbak Prili ya? Iya, Pak. Oke, coba silakan Mbak Prili. Mau menambahkan? Kalau pendapat saya itu sama seperti Mbak Miftah Devin, Pak. Kalau etika itu aturan, terus tuh norma sama kaidah, Pak. Norma, oke. Ada kata-kata norma ya. Norma atau kaidah ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. Ya, saya kira memang rekan-rekan pasti sudah punya latar belakang pengetahuan mengenai apa itu yang disebut dengan etika ya. Nah, rekan-rekan, saya akan mengulas atau memperdalam ya
sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika ya? Oke, semoga ini sudah bisa terlihat ya papan tulis saya ya. Baik. Kita akan membahas tentang sebentar ya. Terkait dengan etika politik ya. Duh, kok jadi nggak bagus gini ya. Oke, etika politik. Nah, kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan etika ya. Oke, saya tulis saja di sini. Apakah etika? Oke, tadi ada yang mengatakan perilaku, kemudian ada kata kunci aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang bisa mengarah pada adab ya. Kemudian juga terkait dengan norma ya. Nah, sekarang apa bedanya rekan-rekan etika dengan etikat? Nah, apa bedanya etika dengan etikat? Ada yang bisa nggak? Ada? Ya, silakan. Bisa tolong mungkin dikeraskan suaranya karena kayaknya di situ sedang hujan deras ya. Mas Ahmad, saya kurang begitu terdengar dengan jelas. Kalau saya ketik gimana? Coba lagi suaranya kurang jelas. Sudah terdengar, Pak. Ya, oke, lumayan. Meskipun masih ini ya, masih banyak distorsi. Oke, nggak apa-apa, coba disampaikan aja, Mas. Kalau etika itu ya perilaku baik atau buruk tertanam dari hati nuraninya, Pak. Kalau etiket itu tata cara dari pergaulannya itu pergaulan baik bersama manusia. Baik, saya menangkap ya, meskipun kurang begitu jelas, tapi saya menangkap etika itu adalah baik dan perilaku baik dan buruk sesuai dengan hati nurani. Oke, ada kata kunci yang bagus di sini, yaitu baik ya, kebaikan dan keburukan. Kemudian etiket itu sebuah tata cara begitu ya, tata cara. Nah, kalau yang dimaksud oleh Mas Ahmad etiket itu adalah berbicara mengenai sopan santun, maka itu betul ya, sopan santun ya. Jadi kalau etiket itu berbicara soal sopan santun. Kalau etika itu berbicara mengenai tadi ada yang Mas Ahmad mengatakan kebaikan. Oke, kalau etiket saya mungkin menjelaskan etiket dulu ya. Kalau etiket itu sopan santun, itu tidak selalu berhubungan dengan konsep baik dan buruk ya. Jadi kalau misalnya
di Indonesia ini ketika kita berjabat tangan kepada orang lain ya, tentu etiketnya itu menggunakan tangan sebelah kanan ya, tangan kanan kita. Kalau kita menggunakan tangan kiri, orang pasti akan mengerutkan dahinya dan bertanya, kok tangan kiri gitu ya. Atau mungkin ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, maka kita menggunakan tangan kanan. Nah, ini sopan santun, konsep sopan santun. Kalau kita berbicara kepada orang tua yang lebih tua, misalnya jauh lebih tua dengan kita, lebih senior ya, ya sebaiknya kita tidak menatap matanya ya. Ini berbeda ketika kita berada di negara Eropa atau Amerika misalnya ya, negara barat. Mereka justru menganggap bahwa yang sopan itu adalah menatap matanya ketika berbicara. Kendati ketika kita berrelasi dengan orang yang lebih tua gitu. Nah, ini sopan santun ya, rekan-rekan ya. Sopan santun itu tidak selalu berhubungan dengan baik buruk ya. Jadi kalau misalnya saya memberikan atau berjabat tangan dengan Anda, ya dengan tangan kiri misalnya ya, tentu saya tidak mencerminkan orang yang buruk ya. Tapi saya mencerminkan orang yang tidak sopan begitu. Ya. Begitu juga sebaliknya kalau saya berjabat tangan pakai tangan kanan misalnya, tentu itu tidak menandakan bahwa saya itu orang yang baik ya. Saya orang yang sopan. Ya. Nah, ini etiket. Nah, kalau bedanya dengan moral atau tadi ada yang menyebutkan norma ya. Nah, ini beda lagi. Ada yang bisa nggak nih? Bedanya apa nih? Atau jangan-jangan sama? Tapi orang suka ketukar-tukar ya. Pandangan umum ya bolehlah kita pahami ya. Tapi kalau kita coba perdalam ya supaya kita nggak salah paham. Kira-kira apa ya? Bedanya etika dan moral atau norma. Ada yang bisa? Coba izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kalau norma itu dibuat untuk mengatur suatu masyarakat. Jadi kehidupannya itu teratur, sedangkan kalau moral itu lebih ke tingkah lakunya seseorang itu kayak baik atau enggaknya kayak gitu. Oke. Tadi Mbak Ellen membedakan norma ya dengan moral ya. Iya, Pak. Oke. Baik. Terima kasih. Penjelasan mengenai norma itu sudah betul ya. Cuman di sini dan ini yang masyarakat sering salah kaprah ya. Karena ya memang kita sudah ketika berbicara di tengah publik yang namanya etika itu mungkin sama dengan moral ya. Dan norma itu juga berbeda dengan moral. Nah, kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Ellen, norma itu adalah sebuah aturan yang tertulis ya. Itu betul, dan itu sebenarnya juga apa yang dimaksud dengan moral. Jadi moral itu berbicara mengenai bagaimana sih masyarakat atau manusia itu berperilaku. Jadi menjawab pertanyaan bagaimana. Ya. Kalau moral atau norma itu menjawab pertanyaan bagaimana manusia atau individu itu perlu bersikap. Ya. Misalnya, buang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah moral atau norma. Ya, jadi itu sebuah moralitas atau sebuah norma. Kita bagaimana caranya? Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu menjawab pertanyaan bagaimana kita harus bersikap. Kalau ada sampah berceceran begitu ya, atau sampah yang tidak pada tempatnya, moralitas kita bagaimana? Norma yang berlaku bagaimana? Ya kita harus memungut sampah itu dan memasukkan pada tempat sampah. Nah itu menjawab pertanyaan bagaimana kita berperilaku. Nah lantas kalau etika ini apa? Ya, kalau etika itu bukan sopan santun, bukan
moral, bukan aturan. Lantas apa dong? Nah, di sini ya letak menariknya gitu ya. Etika ini berbicara mengenai atau ingin menjawab pertanyaan. Kalau moral tadi menjawab pertanyaan bagaimana ya. Kalau etika ini menjawab pertanyaan mengapa. Nah, moralnya atau normanya adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya. Etikanya, kita harus menjawab pertanyaan, kenapa manusia diwajibkan atau diharuskan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu etika. Ya. Jadi sebenarnya rekan-rekan, etika ini lebih mengarah pada sebuah, katakanlah ilmu ya, ketimbang sebuah aturan. Ya. Aturan. Jadi lebih kepada ilmu ya, lebih kepada ilmu. Dan kalau misalnya dalam dunia farmasi misalnya, kenapa atau dalam dunia farmasi normanya, moralitasnya, moralnya itu seorang apoteker ya, benar ya, apoteker ya, yang bekerja untuk meracik obat ya untuk pasien gitu ya. Itu moralnya, punya normanya itu adalah ketika ada pasien yang membeli obat-obatannya itu, ada norma yang harus dilakukan nggak? Kalau ada pasien atau pembeli datang ingin membeli obat, misalnya ya, saya ingin beli obat Trimenza misalnya, ya, misalnya Trimenza. Oh ya, langsung diambilkan atau ada normanya. Nah, ini dunianya rekan-rekan ini. Atau obat apa ya yang biasanya harus ini ya? Obat apa yang ketika pelanggan beli itu seorang apoteker harus menanyakan dulu sakit apa, gejalanya seperti apa ya. Kemudian harus memberikan instruksi, ini obatnya harus dimakan atau diminum 3 kali sehari sebelum makan misalnya ya, sampai habis gitu ya. Nah, itu sebuah norma ya, sebuah norma atau sebuah moral. Nah, etika ini mau menjawab kenapa kok seorang apoteker itu harus memberikan penjelasan kepada pasien atau pembeli sebelum kita memberikan obat itu, atau sebelum kita setujui bahwa obat itu boleh dibeli apa tidak gitu ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, di sini teman-teman, etika ini tadi yang dikatakan oleh Mas Ahmad adalah tentang baik dan buruk. Nah, di sini etika ini harus punya fondasi, ya, fondasi yang bisa menjadi rujukan atau acuan ketika kita itu setelah mempertanyakan kenapa kok manusia atau kita itu harus berperilaku seperti itu, kita harus punya rujukan nih. Apa rujukan kita? Acuan kita adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad ya, yaitu baik atau buruk. Nah, ini rujukannya. Maka kita sering melihat bahwa atau memahami bahwa etika itu sebuah perilaku yang berhubungan dengan kebaikan atau keburukan. Orang yang berperilaku baik, maka dia disebut adalah orang yang etis. Ya, itu tindakan etis, misalnya begitu ya. Orang yang tidak berperilaku baik atau orang yang buruk misalnya, dia sangat tidak etis. Nah, itu seringkali kita mendengar kalimat seperti itu ya. Nah, sesungguhnya sebenarnya etika itu memang punya acuan atau rujukan ya. Katakanlah acuan ya. Atau fondasi. Ya. Fondasinya itu, dasarnya itu adalah baik dan buruk. Oke, jadi etika ini fondasinya adalah baik dan buruk. Oke, kita akan sementara ini kita akan sampai di sini dulu. Saya akan coba tetapi gini rekan-rekan, ada beberapa jenis etika ternyata. Ya.
ada yang namanya etika. Yang pertama itu adalah etika utilitarian. Yang kedua adalah etika teleologis. Yang ketiga adalah etika yang disebut dengan deontologis. Deontologis. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Ada 3 jenis etika. Etika utilitarian, teleologis, dan deontologis. Oke. Masing-masing saya akan jelaskan ya. Etika utilitarian adalah etika, Etika utilitarian adalah etika satu-satu aja deh supaya nggak terlalu ini ya. Yang pertama etika utilitarian ya. Etika utilitarian adalah etika yang memandang perilaku baik dan buruk itu, atau perilaku baik dan buruk itu bisa dibilang, perilaku itu bisa dibilang atau dikatakan baik bila mana dia bisa berdampak atau dia tertuju pada mayoritas ya, atau kebanyakan orang ya, atau sebanyak-banyaknya orang ya. Saya katakan aja sebanyak-banyaknya orang. Jadi perilaku orang atau sebuah organisasi atau mungkin negara gitu ya, ketika mengeluarkan kebijakan, atau organisasi ketika membuat kebijakan gitu ya, ketika itu bisa bermanfaat atau baik untuk banyak orang, maka itu disebut tindakan yang etis. Nah, itu paham dari utilitarianisme ya, utilitarian ya. Jadi kalau cuma sedikit ya, misalnya kebijakannya itu ternyata berdampak hanya pada sedikit orang, ya itu nggak dianggap baik gitu ya, tidak dianggap baik, tidak berpengaruh pada kebanyakan orang ya, tidak dianggap baik. Nah, yang kedua, tapi etika utilitarian ini sebenarnya bisa nggak kita jadikan sebagai rujukan? Mungkin rekan-rekan ya, kita menganggap bahwa ini bisa ya, karena ini kan sebanyak-banyaknya orang ya. Semakin banyak sebuah keputusan atau kebijakan pemerintah atau kebijakan organisasi, tindakan kita yang bisa berpengaruh pada banyak orang, maka itu dianggap sebagai tindakan etis. Itu dianggap sebagai tindakan yang baik ya. Maka itu baik. Tapi kalau cuma sedikit saja yang berpengaruh atau ya berpengaruh terhadap tindakan kita, maka itu tidak dianggap sebagai tindakan yang baik atau tindakan yang etis. Jadi tergantung ya, kalau banyak orang bisa bermanfaat untuk banyak orang, maka itu dianggap baik. Kalau cuma sedikit, itu tidak dianggap baik. Nah, ini konsep dari etika utilitarian ya. Nah, kelemahannya di sini adalah, atau problemnya di sini adalah, kalau misalnya yang baik itu harus menyentuh orang yang banyak, maka bagaimana nasib minoritas? Kan gitu ya. Ternyata kebijakan itu hanya bisa mengakomodir mayoritas. Dan kalau kita pakai utilitarian ini, maka oke, itu adalah keputusan atau kebijakan yang baik. Nah, tapi pertanyaannya kemudian bagaimana dengan minoritas?
maka muncul diskriminasi, muncul ketidakadilan, dan seterusnya dan sebagainya. Maka etika utilitarian saya pikir tidak terlalu tepat ya untuk kita gunakan, begitu ya, untuk kita gunakan. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan etika teleologis. Ya. Etika teleologis adalah kebaikan itu bisa atau tindakan itu bisa dianggap baik bila mana terarah pada tujuan atau orang lain. Ya. Jadi kalau kita bersedekah tapi tujuannya ingin menunjukkan harta kita atau menunjukkan, memamerkan tindakan kita kepada orang lain supaya kita dianggap lebih suci ya dan sebagainya, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah tindakan yang baik. Meskipun dari luar kita melihat dia bersedekah ya. Nah, jadi tergantung dari rekan-rekan. Oke, sebentar. Tergantung dari tujuannya. Ya, tergantung dari tujuannya ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ada orang yang membunuh, taruhlah demikian ya, contoh. Itu juga tidak bisa kita katakan sebagai semata tindakan yang buruk. Kenapa loh? Tergantung tujuannya. Kalau dia ternyata melakukan itu untuk mempertahankan nyawanya, ya, self defense gitu ya, maka itu sebuah tindakan yang baik justru. Jadi semua tergantung dari tujuannya, oke, dari tujuannya. Itu etika teleologis, ya, teleologis. Nah, yang ketiga ini adalah etika deontologis. Dari kata-kata deon ya, kewajiban ya. Jadi tindakan baik dan buruk atau tindakan baik itu dikatakan baik, perilaku itu dikatakan baik bila mana dia ya tidak mengejar apa imbalannya gitu ya. Dia melakukan kebaikan bukan karena imbalannya, bukan karena ingin dilihat orang atau ingin berguna bagi sesama, enggak. Semata karena itu sebuah kewajiban. Ya. Semata itu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini kita kalau coba kaitkan dengan dunia agama, wah, ini kayaknya bagus ya. Maksudnya bagaimana? Banyak sekali orang yang beragama melakukan ibadah keagamaannya itu karena ingin mendapatkan iming-iming gitu ya, entah itu berupa surga atau mungkin berupa pahala dan seterusnya ya. Ya, orang seperti ini sebenarnya cara kita mengajarkan kepada anak kecil ya. Kalau kamu mau supaya kalau kamu mau belajar dan supaya dapat nilai yang bagus, nanti saya kasih permen. Nah, itu kan iming-iming ya, gitu. Kalau kamu mau masuk surga atau kalau kamu mau dapat pahala yang lebih banyak, nah kerjakan ini gitu ya. Ya, itu tentu oke-oke saja gitu. Tetapi kalau kita berbicara soal kedewasaan keagamaan kita, maka semestinya orang dewasa itu dia beribadah bukan karena imbalan yang akan dia terima atau ganjaran yang akan dia terima. Semata karena apa ya? Karena memang itu kewajiban. Ya, karena itu memang tindakan yang baik, itu kewajiban. Gitu. Ini juga sebenarnya berpengaruh pada atau memiliki resiko pemahaman yang sifatnya dogmatik ya terhadap fundamentalis ya.
Ya, tapi itu bisa panjang lebar ya kalau kita membahas itu. Oke, kira-kira ada 3 jenis etika utilitarian ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya. Tadi saya menyebutkan bahwa etika itu berbicara mengenai atau menjawab pertanyaan mengenai mengapa ya. Mengapa perilaku itu disebut baik ya. Dan fondasinya acuan kita untuk menjawab pertanyaan mengapa ini adalah baik itu sendiri ya. Nah, lantas kita harus tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan baik? Nah, apa sih baik itu? Baik itu apa? Ini agak ini ya. Kita agak coba mendalami ya. Kalau perilaku etika itu hanya didasarkan atau perlu kita dasarkan pada konsep baik, maka baik itu apa? Ya. Kalau saya katakan kuliah ini baik, tentu kayaknya nggak nyambungnya dengan konsep etika ya. Buku itu baik, film itu baik, orang itu baik. Nah, ini sudah berbeda maknanya ya. Makna baik ini apa? Maka kita harus dudukkan dulu. Kira-kira apa ya? Dalam ranah etika ini, konsep baik itu apa sesungguhnya? Ya. Nah, supaya tidak berpanjang lebar dan mempersingkat waktu kita ya. Baik adalah apa yang kita lakukan itu terarah pada orang lain. Sehingga bisa memicu atau menciptakan katakanlah ke dalam bahasa Latin itu bonum comune ya, atau dalam bahasa Indonesia menciptakan kemaslahatan. Oke? Jadi baik itu adalah sebuah tindakan atau perilaku atau apa yang kita lakukan terarah pada orang lain. Jadi disebut etis itu kalau tindakan kita itu semata-mata kita lakukan bukan untuk diri sendiri, ya, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan yang bersifat egosentris. Nah, ini minggu lalu ya kita sudah belajar tentang egosentris, sosiosentris, dan world-sentris ya. Jadi baik itu bukan egosentris, baik itu juga bukan sosiosentris, tapi world-sentris. Dia terarah pada orang lain. Ya, dia terarah pada orang lain. Saya membuang sampah itu semata bukan supaya saya ingin dilihat orang yang baik ya. Saya ingin supaya ada muncul kebersihan gitu. Nah, itu tindakan baik. Saya menjadi orang yang jujur supaya apa? Supaya saya bisa mengatakan hal yang benar dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya bersedekah itu karena sedekah saya ini itu bisa berguna bagi orang yang membutuhkan. Emangnya Pak, ada nggak orang yang bersedekah itu tidak terarah kepada orang lain, tidak terarah keluar? Oh banyak. Mereka bersedekah bukan semata supaya harta yang disedekahkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, tetapi semata supaya dia bisa mendapatkan ganjaran. Nah, ini dalam konsep etika, konsep kebaikan ini sama sekali tidak masuk ya, teman-teman ya, rekan-rekan. Gitu ya kira-kira sederhananya. Jadi
etika itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, di mana perilaku manusia itu merujuk pada kebaikan yang terarah pada orang lain. Gitu ya, itu etika. Ya, itu etika. Nah, kira-kira sampai di sini penjelasan mengenai etika. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Sebelum kita melanjutkan ke politik ya. Cukup jelas ya tentang etika ya. Baik, saya lanjutkan saya lanjutkan ke politik. Nah, kita lihat ya politik sekarang. Kalau kita sudah tahu etika, maka kita lihat politik. Nah, saya coba tanya lagi nih kepada rekan-rekan ya. Apa yang ada dalam benak rekan-rekan ketika mendengar kata atau terminologi politik? Apa itu politik? Saya coba minta tolong Mbak Siti. Kira-kira apa sih yang Anda pahami? Apapun ya, ini nggak ada salah, nggak ada benar ya. Terkait dengan politik. Mbak Siti? Iya, Pak. Ya. Gimana? Apa yang Mbak Siti pahami tentang politik? Apa itu politik? Kalau menurut Mbak Siti, apa sih politik itu? Hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara itu, Pak. Oke, politik adalah hal yang berkaitan dengan pemerintah atau mungkin negara. Baik, ada kata kunci pemerintah negara ya. Terima kasih. Coba Mbak siapa ya? Mbak Asintia. Mbak Asintia? Formula kata politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota. Politik dapat berarti suatu disiplin ilmu pengetahuan dan seni. Politik sebagai ilmu karena politik atau ilmu politik memiliki objek, subjek, terminologi, ciri, teori, filosofis, dan metodologis yang khas dan spesifik serta diterima secara universal. Di samping dapat diajarkan dan dipelajari oleh banyak orang. Politik juga disebut sebagai seni karena banyak dijumpai politisi yang tanpa pendidikan ilmu politik tetapi mampu menjalankan roda politik praktis. Dalam arti luas, politik membahas secara rasional berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Itu dari Wikipedia ya? Dari lib.unes.ac.id, Pak. Dari Oke. buku politik. Oke. Baik, kalau ingin menyampaikan atau menyampaikan sebuah definisi atau teori dari artikel atau dari website gitu, disebutkan ininya ya, sumbernya ya, dibiasakan untuk menyebutkan sumbernya. Oke, baik, terima kasih Mbak Cynthia ya. Jadi ada kata kunci yang tadi banyak sekali penjelasannya ya. Kata kunci yang saya tangkap yang menarik di sini adalah polis. Ya. Nanti akan saya terangkan, oke? Apa hubungannya dengan politik ya? Polis itu apa gitu ya? Oke, terakhir siapa mungkin ingin menyumbangkan suaranya? Silakan. Politik itu apa sih? Atau pertanyaan saya begini, penting nggak kita belajar politik?
Halo? Iya, Pak. Ya, penting nggak kita belajar politik? Mungkin bagi beberapa orang itu penting, Pak. Bagi beberapa tidak ya. Iya, Pak. Oke, kita akan lihat. Ini relevansinya apa nih dengan rekan-rekan nanti ya. Menurut saya sangat berkaitan ya. Oke, kita lihat politik. Politik itu sebenarnya punya tujuannya atau ya katakanlah tujuannya. Jadi tujuannya adalah tujuan dari politik itu adalah tata hidup bersama. Ya, tujuan dari politik adalah tata hidup bersama. Oke, politik tadi dikatakan oleh Mbak Asintia ya bahwa politik itu berasal dari kata Yunani ya, yaitu polis. Ya, polis ya, bukan polisi ya, polis ya. Polis itu artinya dalam bahasa Yunani artinya adalah negara kota atau katakanlah saya tulis saja kota ya. Hubungannya apa nih politik kota dengan tata hidup bersama? Nah, kalau kita lihat di sini tentu saja hubungannya orang yang berpolitik itu ingin mencoba membangun atau menata, mengelola hidup bersama di sebuah kota. Itu kalau kita merujuk pada etimologisnya ya atau asal katanya ya. Dalam hal ini ya kota ini bisa berarti negara ya. Negara atau mungkin atau kita lihat ya sebentar. Kalau dalam konteks saat ini, sorry. Dalam konteks saat ini, kota ini juga bisa berarti sebuah organisasi atau mungkin yang lebih lingkup lebih luasnya yaitu negara. Jadi orang yang berpolitik itu tujuannya adalah bagaimana caranya orang yang berpolitik itu bagaimana caranya menata hidup bersama di sebuah kota atau bagaimana menata hidup bersama di sebuah organisasi, menata hidup bersama di sebuah negara misalnya. Jadi esensi dari politik itu adalah tata hidup bersama, mencoba untuk menata, mengelola supaya teratur ya, supaya teratur, harmonis, tidak muncul konflik gitu ya. Nah, maka dia harus berpolitik. Nah, pertanyaannya rekan-rekan, bagaimana caranya orang berpolitik itu gitu ya? Ya, memang tidak dapat dipungkiri ya, orang berpolitik itu berarti dia bertarung ya, bertarung atau saya sebut di sini pertarungan atau berkompetisi ya. Sorry ya. Pertarungan. Jadi politik itu pertarungan. Kalau tidak ada pertarungan, tidak ada kompetisi ya, itu bukan berpolitik ya. Itu bukan berpolitik. Ya itu namanya ya bukan berpolitik ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada nggak dalam aspek-aspek kehidupan kita yang tanpa kompetisi? Ada nggak? Kayaknya semuanya penuh dengan kompetisi ya. Apalagi kalau kita hidup di zaman saat ini ya, semua orang kompetisi. Nah, tadi ada yang mengatakan politik itu berhubungan dengan hal-hal kenegaraan, pemerintah gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat, tidak juga ya, politik tidak hanya berhubungan dengan negara atau pemerintahan,
politik juga berhubungan dengan keseharian kita, aktivitas yang dekat dengan lingkungan kita sehari-hari. Misalnya, oke, tidak jauh-jauh rekan-rekan ya. Dalam satu kelas ini misalnya, teman-teman tentu akan berpolitik. Maksudnya teman-teman pasti akan berkompetisi satu sama lain. Mungkin ada teman kita yang, wah pokoknya saya harus menjadi mahasiswa yang terbaik. Atau saya harus menjadi mahasiswa yang memiliki atau memperoleh IPK yang tertinggi di kelas. Nah, itu dia berpolitik. Karena apa? Dia berkompetisi. Ya, di lingkungan RT kita misalnya ada 2-3 orang yang mencalonkan diri sebagai ketua RT misalnya, itu sebuah pertarungan, sebuah kompetisi, maka itu berpolitik. Pak, tapi saya kan tidak ikut mencalonkan diri sebagai sebagai ketua RT, tapi Anda memilih, ya, Anda memilih untuk siapa menjadi ketua RT-nya, maka Anda mendukung adanya kompetisi itu, Anda mendukung adanya pertarungan itu, gitu. Oke, nah jadi kita kayaknya tidak bisa lepas dari dunia politik ya, kalau kita pahami politik secara benar ya. Nah, masalahnya, oke, selanjutnya ya, pertarungan atau kompetisi tujuannya apa? Kita berkompetisi. Nah, ini yang sedikit masuk pada ranah-ranah yang pemerintahan ya. Atau sebenarnya sehari-hari juga begitu ya, teman-teman ya. Kita bertarung, kita berkompetisi untuk mendapatkan apa? Posisi yang dominan. Ya tidak? Atau mungkin kita bicara soal pemerintah negara, mendapatkan posisi atau mendapatkan kekuasaan. Nah, oke, mendapatkan posisi dominan atau kekuasaan. Jadi orang yang berpolitik adalah orang yang bertarung, berkompetisi untuk mendapatkan posisi yang dominan, untuk mendapatkan kekuasaan. Oke. Nah, lantas apa hubungannya nih Pak dengan tata hidup bersama ini? Bukankah politik itu ingin menata, tujuannya ingin menata, mengelola kehidupan bersama? Kalau ada yang berkuasa, gimana dong? Nah, disinilah letak letak problematisnya. Kita harus betul-betul jeli gitu ya, memilih pemimpin kita ini yang nanti berkuasa ini bisa nggak menata hidup bersama. Ya. Anda yang ingin mendapatkan IPK yang tertinggi di kelas, tentu Anda mendapatkan posisi yang dominan ya. Bisa nggak nanti dengan kemampuan atau hasil yang Anda peroleh itu, IPK yang tertinggi itu, bisa nanti menata kehidupan lingkungan Anda atau kehidupan dunia kerja Anda atau kehidupan pertemanan Anda saat itu. Nah ini ya. Nah kalau misalnya dengan IPK yang tertinggi kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh gitu ya, maka Anda tidak bisa menata hidup bersama. Ya, Anda justru malah dijauhi orang. Anda tidak bisa memberikan sumbangan atau kontribusi kepada rekan Anda yang mungkin butuh pertolongan supaya IPK-nya meningkat. Nah, itu bedanya ya. Baik, pertarungan atau kompetisi ini harus kita bedakan ya. Ada yang caranya itu menggunakan fisik. Ya, ngomong-ngomong ini bisa terlihat ya? Masih bisa terlihat ya papan tulis saya ya? Bisa, Pak. Oke. Lihat, Pak. Baik. Pertarungan atau kompetisi itu ada yang menggunakan fisik ya, atau mungkin sebuah strategi, katakanlah demikian,
yang dilakukan secara irasional. Strategi irasional ya. Nah, pertarungan kompetisi dilakukan dengan cara fisik atau sebuah menggunakan strategi yang irasional, bahkan mungkin tidak etis. Nah, ini ada yang menggunakan seperti ini. Konsekuensinya kalau menggunakan strategi seperti ini, ya dia menganggap, karena ini kompetisi ya, dia menganggap kompetitornya itu adalah sebuah musuh atau enemy. Ya. Kalau pola pikir kita bahwa kompetitor kita adalah atau kita anggap sebagai musuh atau enemy, maka konsekuensinya adalah mereka harus kita eliminasi atau kita musnahkan ya. Apa yang kita musnahkan? Ada dua yang sering dilakukan dalam dunia politik ya, dalam sendi kehidupan apapun. Yang kita terminasi atau kita eliminasi, kita singkirkan, kita habiskan, itu adalah gagasannya dan sekaligus eksistensinya. Nah, ini rekan-rekan yang sering terjadi ya. Politik praktis, politik yang kotor sekali. Ini menggunakan cara-cara yang menggunakan fisik ya, senjata, perang di Rusia Ukraina itu kan pertarungan politik yang menggunakan fisik ya. Strategi yang tidak etis ya. Jelas itu ya. Mereka menganggap pemerintahan Ukraina itu musuh, enemy. Gagasannya, eksistensinya ya harus dihapuskan. Nah, ini tentu tidak etis ya. Ini bukan etika politik ya. Ini sama sekali tidak dibenarkan ya. Sama sekali tidak dibenarkan. Maka apa yang bisa kita benarkan kalau misalnya ternyata kehidupan kita itu penuh dengan kompetisi, kehidupan kita itu penuh dengan keinginan hasrat untuk mencapai posisi yang dominan ya, mencapai kekuasaan, untuk menata hidup bersama ya. Strategi seperti apa dong kalau bukan dengan cara fisik ya. Nah, tentu ini strateginya kita menyerangnya secara ide. Jadi bukan secara fisik yang kita serang ya. Ini secara ide atau gagasan ya. Jadi pertarungan politik itu yang bagus, yang baik, yang etis itu adalah pertarungan ide dan gagasan. Ide atau gagasan yang rasional tentu saja ya. Itu adalah politik yang etis. Kalau misalnya taruhlah ya seandainya Rusia tidak suka gitu ya, Ukraina ingin bergabung pada NATO ya, maka yang harusnya dilakukan dalam politik etis, Rusia ini mencoba untuk bertarung gagasan, bertarung ide. Hei Ukraina, sebaiknya Anda tidak bergabung dengan NATO. Kenapa? Karena NATO adalah negara-negara kapitalis. Kenapa kapitalis itu buruk? Atau kenapa negara-negara Eropa, negara-negara Amerika itu tidak boleh kita bergabung ke sana karena mereka kental dengan strategi-strategi kapitalis dan seterusnya. Nah, ini pertarungan gagasan, ya, pertarungan gagasan. Ini ada upaya untuk mencoba mengcounter ya, mengcounter ide-ide yang tidak sejalan dengan mereka. Gitu ya. Nah, konsekuensinya apa kalau kita mencoba untuk bertarung dalam area gagasan atau area ide, maka kompetitor kita bukan kita anggap sebagai musuh atau enemy,
yang harus kita eliminasi gagasannya maupun eksistensinya, melainkan kita anggap sebagai lawan. Atau apa yang disebut dengan adversary ya. Adversary. Jadi kompetitor kita itu bukan musuh, kita anggap sebagai lawan. Seperti misalnya Bung Karno ya, Soekarno dengan Hatta, Bung Karno dengan Bung Hatta itu sebenarnya mereka berbeda gagasan loh. Mereka punya gagasan yang berbeda terkait dengan bagaimana cara menata hidup bangsa Indonesia. Gagasannya sangat bertolak belakang. Mereka kerap berdebat ya di panggung politik, disaksikan oleh berbagai pihak begitu ya. Mereka berdebat, adu argumentasi mengenai ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka. Tapi begitu selesai turun panggung, ya mereka akhirnya ngopi bareng ya. Mereka satu kos bersama, satu tempat tinggal bersama. Mereka bercanda dan seterusnya. Mereka masih berteman, bahkan bersahabat. Nah, ini ya konsekuensinya. Jadi kalau lawan itu, kalau musuh itu, mereka berusaha untuk selain ide atau gagasan yang ingin mereka hancurkan, mereka musnahkan, juga eksistensinya mereka lenyapkan. Ya. Sementara itu, kalau kita anggap sebagai adversary atau lawan, kita hanya ingin mengalahkan gagasannya, ya. Mengalahkan gagasan. Tetapi tetap katakanlah menjaga atau menghormati eksistensinya. Nah, ini bedanya ya, rekan-rekan ya. Politik yang baik itu adalah, atau politik yang etis itu adalah mereka yang bertarung, berkompetisi dalam tataran ide atau gagasan, supaya kita bisa mengalahkan gagasannya, idenya kita kalahkan dalam dunia negara, kita kalahkan ideologinya. Tetapi manusia-manusianya atau eksistensinya, ya kita harus jaga dong, harus kita hormati. Nah, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi, ya ini bisa muncul banyak pertanyaan ya. Bagaimana dengan ormas-ormas yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama, ya, atau mungkin ingin menggantikan Pancasila. Itu bagaimana tuh? Kalau kita melihat dari kacamata politik seperti ini ya, politik seperti ini. Nah, yang terakhir rekan-rekan, jadi pertanyaan akhir yang perlu kita jawab adalah, lantas mengapa etika politik? Mengapa ada etika dalam politik? Tentu saja ya, harus ada etika supaya tata hidup bersama itu bisa didasarkan oleh kebaikan, bukan kepentingan pribadi, ya, bukan kepentingan golongan. Oke, ingat ya tadi kata etika ya di sini ya. Kata etika ini kita rujuk pada kebaikan ya, dan bisa menciptakan kemaslahatan. Oke, karena etika itu adalah apa yang kita lakukan terarah pada orang lain, semata untuk menciptakan kemaslahatan. Ya. Etika untuk menciptakan kemaslahatan bersama, kebaikan bersama ya. Entah itu kebaikannya banyak orang atau cuma sedikit, nggak jadi soal ya. Tapi yang jelas tindakannya itu bukan untuk kepentingan kita. Oke.
Nah, jadi etika ini dibutuhkan politik itu supaya tata hidup bersama, ya, tata hidup bersama ini itu bisa terwujud, dan perwujudannya itu didasarkan pada nilai-nilai kebaikan, yang mana nilai kebaikan tersebut semata terarah pada kemaslahatan bersama. Dengan sendirinya rekan-rekan ya, kalau kita itu ingin berpolitik, berkompetisi supaya kita berkuasa ya, dengan kita berkuasa kita bisa menata hidup bersama, tetapi dengan kita berkuasa dengan cara fisik ya, kita menganggap musuh, maka kita tentu ingin menjadi yang berkuasa sendiri. Kita ingin menjadi berkuasa bukan karena ingin terarah pada orang lain ya, bukan karena ingin menata hidup orang lain untuk kemaslahatan bersama, melainkan karena ya kepentingan kita gitu. Jadi mengapa etika politik? Ya karena itu dibutuhkan supaya tata hidup bersama itu bisa mungkin. Dan itu didasarkan kepada kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Baik, rekan-rekan, materi kita sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya atau belum jelas, silakan bertanya. Apakah ada? Sudah cukup jelas? Oke, saya anggap sudah cukup jelas ya, kalau tidak ada pertanyaan. Jangan lupa kuis kecil ketiga ya, kuis kecil ketiga sudah bisa dikerjakan ya. Deadline-nya Jumat ya, seperti biasa. Dan kuis kecil ketiga ini bukan multiple choice, tapi ini ya, apa? Esai ya, bukan esai ya, tapi isian ya, isian. Baik, sebelum saya akhiri, saya sekedar reminder untuk kuis besar yang pertama. Oke. Oke, jadi kita ini sekarang tanggal 16 Maret ya. Minggu depan adalah kuis besar pertama. Oke. Dengan waktu yang sama ya. Saya akan jelaskan secara singkat saja, meskipun sebenarnya rekan-rekan tinggal baca sih sebenarnya ya. Oke, kuis besar yang pertama. Tugasnya adalah tugas kelompok. Teman-teman sudah membagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Baik. Simak kembali rekaman perkuliahan. Jadi kalau rekan-rekan sudah lupa atau apa gitu ya, ini kan direkam ya. Ada rekamannya, silakan disimak kembali rekaman materi mengenai identitas nasional dan etika politik. Kemudian buatlah poster. Poster itu bisa bentuknya infografis ya, atau poster juga boleh ya. Posternya ini bentuknya soft file ya, jadi tidak di print atau apa gitu ya, soft file. Ini untuk ukuran ketajaman gambarnya ya, resolusinya, ukurannya ya, terus kemudian bentuknya seperti apa ya. Dan silakan dibaca sendiri ya, komposisi gambar dan tulisan, boleh lebih banyak gambar ya. Oke, ini saya nggak perlu nomor 3. Nah, isi dari poster tersebut itu adalah ini ya, silakan dibaca ya, memiliki keterkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Kemudian keterkaitan materi tersebut, oke, ini kayaknya sama ya, nomor 2 dan 1 dan 2 ini sama ya. Oke, sebentar.
Oke, 1 dan 2 ini sama. Nah, yang ketiga dalam poster tersebut mohon untuk dicantumkan juga ya, mungkin ada gambar atau apa ya, contoh-contoh konkret persoalan kehidupan sosial yang berkaitan dengan dua materi ini ya, identitas nasional dan etika politik ya. Kemudian silakan kalau misalnya Anda menggunakan referensi lain ya, teori-teori lain juga boleh ya. Atau mungkin juga perlu dicantumkan rekan-rekan mengambil, yang pertama ini beda ya. Yang pertama ini keterkaitan pemahaman materi yang diberikan di kelas dengan, nah ini ya, fenomena sosial ya, atau persoalan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat ya. Coba kalian cari lah kira-kira fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang berhubungan dengan materi yang sudah kita bahas ya, identitas nasional dan etika politik. Nah, dari situ kalian coba hubungkan dengan materinya dan ya, kalian harus coba jelaskan juga contoh-contoh konkretnya ya, persoalan-persoalan tersebut ya. Kalian kritisi, maksud saya begini, dalam poster tersebut mungkin bisa mencantumkan gambar-gambar, kemudian penjelasan singkatnya, poin-poinnya saja ya, bukan paragraf ya, poin-poinnya saja. Kemudian nanti kalian presentasikan, kalian menilai peristiwa tersebut dalam kacamata identitas nasional dan kacamata etika politik. Tentu akan berbeda ya ketika kalian melihat sebuah fenomena sosial, peristiwa yang terjadi. Contoh misalnya, tapi ini nggak usah dipakai lagi ya, perang antara Ukraina dan Rusia. Ya. Kalian coba lihat, pahami itu dari kacamata identitas nasional yang sudah kita pelajari. Kalian lihat dari kacamata etika politik yang sudah kalian pelajari. Kemudian kalian jabarkan apa yang kalian lihat, ya, itu ya. Kemudian apa yang kalian lihat itu dibuat dalam bentuk poster. Nanti kalian akan menjelaskan. Oke. Nah, peristiwa-peristiwa yang kalian lihat di media sosial atau berita-berita itu kalian cantumkan referensinya, gitu ya. Oke, tentu saya akan menilai kerapihan ya, kreativitas ya. Tentu saya akan menilai itu. Baik, kira-kira itu untuk kuis besar minggu depan ya. Waktunya cukup 20 menit ya untuk presentasinya ya, setiap kelompok ya. Setiap kelompok presentasi 20 menit, kemudian 10 menit kita tanya jawab, 10-15 menit kita tanya jawab ya, begitu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan sebelum kita akhiri? Pak, mau tanya. Ya, silakan Ellen. Berarti itu posternya mengandung dua topik yang kita udah bahas ini ya? Ya, dua topik ya. Saya sarankan begini ya, jadi dua topik itu bisa digabung ya. Dua topik itu bisa digabung. Jadi tidak harus dipisah gitu ya. Gambar A, topik identitas nasional. Gambar B, topik etika politik. Tidak seperti itu ya. Iya, tampilkan saja fenomenanya apa ya, dibuat sekreatif mungkin tentu saja. Fenomenanya apa, kemudian poin-poin yang ingin dibahas apa gitu ya. Sumber referensinya. Nah, ketika nanti rekan-rekan presentasi, nah rekan-rekan harus mengkaitkan dua materi itu, identitas nasional dan etika politik. Tapi tidak, dalam posternya tidak harus ini etika politik, kemudian ini identitas nasional gitu, nggak perlu sekaku itu gitu ya. Baik, sudah jelas
Mbak Ellen? Iya Pak, sudah. Oke, ada lagi rekan-rekan? Kira-kira oke ya kerja kelompoknya ya. Saya pikir harusnya bisa ya, waktu seminggu cukup lah ya. Silakan dibagi tugas. Tentu semua harus presentasi karena saya akan menilai presentasi, tidak hanya posternya yang akan saya nilai, tapi argumentasi atau cara presentasinya juga akan saya nilai dari masing-masing individu ya. Jadi silakan dibagi tugas. Kemudian nanti akan saya tanya jawab ya. Juga akan saya nilai bagaimana kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan adalah mengasah bagaimana kemampuan kita untuk menilai, menganalisis ya, mengingat materi sebelumnya ya. Nah, itu yang nanti akan saya tanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ya. Melalui Teams juga boleh ya, diketik saja nanti ya, bisa saya jawab di situ. Baik, mari kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa bisa selesai. Oke, selamat malam. Terima kasih semuanya atas waktu dan perhatiannya. Sampai berjumpa lagi minggu depan ya, rekan-rekan. Baik Pak, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mari. Malam Pak, terima kasih.